Sunan Giri adalah nama salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, yaitu Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Ia lahir di Blambangan pada tahun 1442 dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik. Silsilah Sunan Giri menurut beberapa babat menceritakan pendapat yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. Sebagian babat berpendapat bahwa ia adalah anak Maulana Ishaq, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Maulana Ishaq diceritakan menikah dengan Dewi Skardadu, yaitu putri dari Minak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir kekuasaan Majapahit. Pendapat lainnya kemudian melengkapinya bahwa Sunan Giri juga merupakan keturunan Rasulullah SAW, yaitu melalui jalur keturunan Husain bin Ali. Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin bin Maulana Ishaq Asmad Khan bin Ibrahim Zaiduddin Al-Akbar Asmarokondi atau Ibrahim Asmarokondi bin Husain Jamaluddin Akbar Asmad Khan bin Ahmad Shah Jalaluddin Asmad Khan bin Abdullah Asmad Khan bin Abdul Malik Asmad Khan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kalikosam bin Alawi Adsani bin Muhammad Sohibus Sauma bin Alawi Al-Awwal bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraid bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Pendapat ini disepakati berdasarkan riwayat pesantren-pesantren Jawa Timur dan catatan nasab Sa'adah Ba'alawi Hadramut. Dalam Hikayat Banjar disebutkan, Pangeran Giri alias Sunan Giri merupakan cucu putri Pasai Jeumpa dan Dipati Hangruk alias Brawijaya ke-6. Ini adalah tempat keratonnya Sunan Giri atau Giri Kedaton. Jadi dahulu tempat ini digunakan untuk syiar agama oleh Sunan Giri. Giri Kedaton. Lanjut ke Giri Kedaton. Sewu. Bisa tadi saron
Daton. Sewu Pak, nggih. Nggih. Ya, hari ini saya bersama Bapak Sinten? Hasan. Bapak Hasan, ya. Bapak asli iki, Pak? Hasan. Ya. Bisa diceritakan Pak tentang Sunan Giri jadi untuk teman-teman semuanya. Kemudian setelah memiliki Napet, Ya. kan pulang-pulang ketemu di Semerose, ketemu sama ayah beliau. Disuruh kembali ke Jawa, terus dibekali dibawa ini segenggam tanah untuk disuruh cari tempat artinya yang sama tanahnya yang kemana atau kemana-mana, akhirnya di Gunung Batam terus di Gunung akhirnya ketemu, melihat ada cahaya di sini, akhirnya di sini terus didapatkan tanah yang dibawa sama tanah sini, artinya sama. Akhirnya di sini menetap pesantren. Dari pesantren ini terus diberikan masjid. Terus akhirnya tahun-tahun itu kan ada di raja di sini. Jadi pemerintahan di sini ya ya pesantren, masjidnya artinya ya juga bentuk pemerintahannya di sini. Jadi sampai kiri ketiga di sini. Nah, Basunan Palpen, yang sana tuh Basunan Palpen kan tujuh. Kita di sini, jadi pemerintahnya semua di sini. Ini putra Mbak Basunan Giri, dari Basunan. Ageng Sepino, Mbak Basunan Giri kan punya istri juga. Putra Mbak Sunan Palpen, Dewi Mukasia, sama putra Mbak Sunan Bukul. Sini ini ya dulu akunya tapi luasnya enggak segini ya, semua wilayahnya mencakup semuanya iya, di sini di kiri. Iya, wilayahnya. Cuma untuk kedatonnya di sini ini Pak ini ya. sama umpama nanti apa naik. Nah, buat apa kelihatan semua. Situ ada kolam peninggalannya. Iya. Sama satu. Sama ada peninggalan. Sunan Giri ini aslinya dari mana, Pak? Sunan Giri kan ya dari sana, peninggalannya kan dari sana. Persia, tapi dulu di Samudra Pasai kan. Kalau nggak salah itu yang kan Aceh. Di sana ketemu. Kalau mungkin semua kan di sini kan ada makamnya Bala Maulan Iska di Kemantren itu mungkin bukan makam tapi yang patilasan. Kalau di Sunan Giri itu makam itu. Ya kalau situ kan makamnya Bawa Sunan Giri. Kalau lain-lainnya makamnya sini. Mana sini Malik juga makamnya. Kalau yang lain-lainnya itu yang artinya sebelum Bawa Sunan Giri, sebelum periode ketiga kan artinya periode pertama itu ya kalau di sini mungkin masih seperti Maimun itu yang paling sepuh di situ. Iya, Pak Malik Ibrahim. Iya. Kedua pertamanya ya seperti Syekh Fakir. Kalau Sunan Giri ini kira-kira tahun berapa Pak? Tahun 1000 ada di sana ada. Oh ada. 1004 terus berapa sampai di sini. Iya. Saya
Berapa? Oh berarti di sini dulunya itu adalah keratonnya Sunan Giri. Sunan Giri. Ya termasuk pusat kota Pak ya. Iya. Kado Kedatonnya kota, ini, pemerintahnya ya. kota, termasuk untuk siar agama ini. Nah, jadi Iya. siar agama ya di sini. Iya. Terus juga pemerintahnya juga di Sini. sini. Iya. Iya. Jadi matur nuwun Pak informasinya, mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi sahabat-sahabat semuanya ya. Terima kasih untuk Bapak Hasan. Giri Kedaton, keratonnya Sunan Giri. Atau tempat siarnya Sunan Giri. Giri Kedaton adalah kerajaan Islam yang dibangun oleh Sunan Giri atau Raden Paku pada tahun 1487. Giri Kedaton terletak di Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pemilihan lokasi pembangunan Giri Kedaton berdasarkan dari kontur tanah Samudra Pasai yang diberikan oleh Maulana Ishak, ayah dari Sunan Giri, kepada Sunan Giri setelah pertemuan pertama Sunan Giri dengan ayahnya yang telah lama terpisah. Sunan Giri mencari tempat untuk pembangunan Giri Kedaton yang mulanya adalah sebuah pesantren. Ini adalah Giri Sesuai Kedaton dengan pesan ayahnya bahwa pemilihan tempat pesantren harus sesuai dengan kontur tanah yang ia bawa dari Samudra Pasai tersebut. Bentuk dari Giri Kedaton yaitu sebuah bukit yang dibuat berundak-undak dengan bagian atas yang semakin mengecil. Kini Giri Kedaton hanya terlihat sebagai runtuhan bangunan saja. Menurut Abdullah Hafiz dalam jurnal perkembangan kerajaan Giri Kedaton pada tahun 1548 sampai dengan tahun 1605, Giri Kedaton mulanya adalah sebuah pesantren yang dalam masa perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat sehingga beralih fungsi menjadi pusat kekuasaan politik. Sejak berdirinya Giri Kedaton, Sunan Giri memiliki gelar Prabu Satmata. Awal berdirinya Giri Kedaton ternyata menimbulkan kekhawatiran bagi penguasa Majapahit untuk menghindari terjadinya konfrontasi dengan Giri Kedaton. Akhirnya Majapahit memberikan otonomi penuh kepada Sunan Giri untuk mengatur pemerintahannya di Giri Kedaton. Sebelum Sunan Giri menetapkan diri menjadi raja, ia terlebih dahulu mencari dukungan penuh dari masyarakat. Tentu saja hal ini tidak menyulitkannya karena ia termasuk tokoh populer yang telah dikenal oleh masyarakat dan memiliki banyak santri yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Munculnya Giri Kedaton merupakan akibat dari perubahan pesantren yang menjadi pusat administrasi suatu pemerintahan sekaligus pusat pemukiman. Nama-nama pemimpin Giri Kedaton yaitu 1. Sunan Giri atau Raden Paku atau Raden Prabu Satmata pada masa kepemimpinan tahun 1487 sampai dengan tahun 1506. Sunan Dalem masa kepemimpinan tahun 1506 sampai tahun 1545. Sunan Seda ing Margi masa kepemimpinan tahun 1545 sampai dengan 1548. Sunan Prapen masa kepemimpinan 1548 sampai dengan 1605. Panembahan Kawiskuwo
Masa kepemimpinan tahun 1605 sampai dengan 1616. Panembahan Agung, masa kepemimpinan tahun 1616 sampai dengan 1636. Panembahan Mas Witono, masa kepemimpinan tahun 1636 sampai dengan tahun 1660. Giri Kedaton mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Sunan Prapen, di mana Giri Kedaton tampil sebagai kerajaan yang berpengaruh, yakni sebagai tempat legitimasi politik.